Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Miss harapkan anak-anak Miss tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari kuman penyakit, dan juga Miss harap tidak lupa untuk melaksanakan ibadah sholatnya, dan juga tetap semangat menjalankan pembelajaran walaupun kita belajar melalui daring ya. Oke, kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke tema 6, yaitu tentang temanya itu hemat air dan energi. Lalu kita juga materi yang dibahas di tema 6 yaitu mengenai pantun. Nah, Miss sudah menjelaskan apa itu pantun, terus juga bagaimana ciri-ciri pantun, dan di dalam pantun itu ada bersajak abi-abi dan lain sebagainya ya. Miss sudah menjelaskan mengenai pantun, kita sudah pengenalan mengenai pantun, dan juga kalian sudah mengerjakan tugas atau kuis untuk menentukan mana sampiran dan isi, perbedaan sampiran itu seperti apa dan isi itu seperti apa. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke baru, yaitu menggali isi pantun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pantun adalah termasuk salah satu karya tulis lama yang di dalamnya terdapat beberapa di dalam pantun itu terdapat beberapa baris, dalam satu bait hanya 4 baris. Lalu juga di dalam pantun itu ada sampiran dan juga ada isi. Nah, sampiran itu seperti apa dan isi itu seperti apa, Miss telah jelaskan kemarin. Nah, jadi menggali isi pantun itu anak-anak Miss sudah memperhatikan bukan pantun yang di halaman sebelumnya, yaitu tentang hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita hemat energi, gunakanlah secukupnya. Nah, di situ pantunnya bertemakan tentang hemat energi, manfaat dari hemat energi. Jadi menggali isi pantun tersebut, setiap pantun beberapa ada yang memiliki isi atau makna. Isi pantun tersebut adalah ajakan supaya menghemat energi dan menggunakan air secukupnya. Nah, jadi energi itu apa, Miss? Energi itu sesuatu yang dapat membuat benda hidup atau benda mati melakukan pergerakan atau perubahan. Jadi ada beberapa contohnya seperti energi listrik, energi air, energi udara atau uap, dan lain-lain ya. Nah, jadi tergantung energi apa yang dibahas. Namun di sini di buku kita di situ tertulis bahwasannya pantun itu ajakan untuk menghemat energi dan menggunakan air secukupnya. Nah, anak-anak Miss bisa baca di situ di kotak biru ada penggalan pantun. Pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, isi pantun tersebut adalah ajakan menghemat energi sejak dini. Jadi sejak awal kita itu harus menghemat energi. Nah, lalu mengapa Miss kita harus menghemat energi? Bagaimana cara kita menghemat energi? Contoh yang Miss ambil, mungkin kita menghemat energi listrik. Nah, dengan hemat energi, cadangan energi tidak cepat habis begitu. Lah, jadi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak dan ataupun bisa dimanfaatkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi salah satu cara kita menghemat energi misalnya di kehidupan kita sehari-hari saja. Anak-anak Miss bisa menggunakan bola lampu yang irit listrik begitu. Lalu juga contoh kedua atau cara kita ikut andil dalam menghemat energi yaitu alat elektronik yang tidak dipakai. Jadi
Contoh misalnya ada televisi, walaupun terkadang kita mematikan televisi, tapi cok televisinya masih tersambungkan ke listrik. Nah, alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokan. Itu termasuk salah satu cara kita untuk hemat energi listrik. Terus juga mematikan lampu yang tidak dipakai, menggunakan transportasi umum, mengurangi kendaraan bermotor, dan lain-lain. Jadi manfaat dari tindakan-tindakan kecil yang ada di sekitar kita itu, manfaat yang kita terima pastinya biaya hidup lebih murah dan juga menghemat uang begitu. Karena kita telah melakukan tindakan-tindakan kecil yang untuk menghematkan energi listrik, cadangan listrik kita. Lalu juga dengan melakukan seperti mengurangi kendaraan bermotor, pastinya mengurangi polusi, terus juga menggunakan mungkin seperti air conditioner atau AC kalau tidak ada orang di dalam ruangan, misal di kamar. Nah, sebaiknya dimatikan agar terhindar dari emisi gas rumah kaca begitu. Lalu menjaga kelestarian alam, pastinya manfaat dari hal-hal kecil itulah yang kita dapatkan kalau kita melakukan hemat energi. Jadi seperti itu. Nah, di pantun ini berisi tentang ajakan si penulis pantun untuk pembaca pantun atau kita sebagai pembaca mengajak menghemat energi gitu. Dan di sini juga ada susunlah pantun secara acak, setelah itu tentukan bagian sampiran dan makna pantun. Nah, di kotak hijau kita ini masih penggalan pantun. Ciri-ciri yang pertama pastinya satu bait terdiri 4 baris. Ya, benar ada 4 baris bukan? Nah, lalu di tiap lirik terdiri atas dari 4 kata. Terus baris pertama dan baris kedua itu sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Nah, mari kita susun untuk ini pantunnya. Ingat, sampiran kemarin adalah seperti kata pembuka pada pantun yang terkadang tidak ada kaitannya dengan isi pantun ya. Jadi contohnya seperti ini. Anak ayam turun 10. Itu untuk pembuka di awal, nomor 1 baris pertama, mati 1 tinggal 9. Itu baris kedua. Lalu yang ketiga, hemat energi sungguh-sungguh, baris ketiga. Terus yang keempat, dampaknya terasa di masa depan. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan, baris 1 dan 2 yang telah Miss bacakan tadi, apakah ada keterkaitan atau kesinambungan antara baris ketiga dan keempat? Tidak kan? Nah, itulah yang membedakan mana sampiran dan mana isi. Jadi sampiran itu tidak semerta-merta selalu berhubungan dengan isi. Hanya saja yang kita cari haruslah bersajak ABAB, yaitu ujung-ujung dari pantun tersebut berbunyi sama. Baris 1 dan 3 bunyinya harus sama, baris 2 dan 4 bunyinya harus sama. Nah, baris 1 tadi anak ayam turun 10. Lalu untuk di baris ketiga hemat energi sungguh-sungguh. Nah, ujungnya sama tuh kan, Lalu di baris kedua mati 1 tinggal 9. Di baris keempat dampaknya terasa di masa depan. Jadi untuk apanya? Untuk sajaknya uan. Anak-anak Miss bisa garis bawahi ya. Ya, Miss harap sampai sini paham untuk mana yang dimaksud dengan sampiran dan mana yang dimaksud dengan isi. Nah, isi itulah yang dimaksud dengan pesan si penulis kepada si pembaca. Nah, di sini kita buka halaman 89. Nah, kita coba baca dulu pantunnya di atas. Memandangi hujan rintik-rintik, mengusir lamunan agar pergi. Kalau kita bisa menghemat listrik, pasti kita tidak akan merugi. Anak-anak bisa lihat di situ ada akhiran dari baris pertama itu tik, baris ketiga itu juga tik. Ika atau listrik dan rintik, ujungnya sama ya bunyinya. Terus baris kedua dan ketiga itu gi. Nah, disitulah yang dimaksud dengan sajak ABAB, bunyinya harus A B A
B. Begitu. Bunyinya harus sama. Nah, amanat ini apa, Miss? Maksudnya amanat adalah pesan yang atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Jadi, amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Seperti yang Miss bilang, bahwasannya sampiran dan isi tidak memiliki keterkaitan. Tidak selalu memiliki keterkaitan. Hanya saja diharapkan dengan adanya sampiran itu memiliki bunyi yang sama dengan isi, karena jika tidak memiliki bunyi atau bersajak ABAB tidak memenuhi ciri-ciri dari pantun tersebut. Begitu. Nah, dari pantun yang telah Miss baca tadi, pantun di atas memiliki amanat bahwa semua makhluk hidup di dunia memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi dapat membantu manusia untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan. Tanaman dapat hidup karena energi dari matahari. Hemat energi tidak akan membuat kita rugi pastinya. Banyak manfaat yang kita dapat dari hemat energi. Nah, itulah penjelasan atau ajakan yang ingin disampaikan penulis, pesan yang ingin ia sampaikan agar kita harus menghemat energi sedini mungkin dengan melakukan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Begitu. Oke. Nah, materi hari ini menggali isi pantun dan menggali amanat pantun. Jika ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Miss mengenai menggali isi pantun dan menggali amanat pantun, bisa bertanya di kolom komentar atau via WA Japri Miss. Oke? Nah, sekian dulu penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anak Miss paham apa yang dimaksud dengan pantun, bagaimana cara menggali isi pantun, dan juga bagaimana cara menggali amanat pantun. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.